Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid On Air. Hari ini jadwalnya adalah fikih tradisi. Kemarin kita sudah mengkaji beberapa hal, yaitu kemarin membaca zikir dan syair sebelum sholat jamaah alias pujian. Ini adalah hal yang baik. Nah, sekarang kita membicarakan tentang masalah berzikir memakai tasbih untuk menghitung. Jadi ada omongan yang benar tapi kelihatannya nggak pas, sebagaimana ya kayak orang yang mau ngomong ditanya dari mana Pak, jawabannya benar tapi nggak pas, mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Ini benar tapi apa ingin Jibril. Nah begitu juga dengan masalah zikir menggunakan tasbih dihitung-hitung. Ada satu omongan bahwa wong kok karo Gusti Allah tang ngitung, wong Gusti Allah ya ora pernah tang ngitung. Nah, orang yang kayak gini justru nggak pernah berzikir, kan lucu. Jadi seolah-olah benar tapi tidak benar. Nah ada beberapa amalan yang zikir atau atau sholawat yang ditentukan bilangannya. Seperti sehabis sholat disunahkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Ini seumpama. Nah untuk mencapai bilangan itu biasanya orang itu memakai tasbih. Ada yang mengklaim bahwa menggunakan tasbih itu adalah bid'ah. Ya sebab tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Balik meneh. Rata-rata yang jadi alasan itu adalah bid'ah. Ya kalau menganggap bahwa setiap sesuatu yang belum pernah ada sekarang ada itu dianggap bid'ah, dan bid'ah dianggap dolalah, lo repot kabeh. Nah, jadi jawabannya adalah tasbih dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Ya sabah atau ya sabihan ya sabihah atau menghitung ya, atau al-misbahah yaitu untaian atau yang diuntai dengan benang, yang biasanya digunakan untuk menghitung atau tasbih atau bacaan subhanallah dan sholawat. Atau mungkin ternyata pada zaman Rasulullah SAW memakai tasbih ini ya sudah dilaksanakan. Loh ini kan mereka yang katanya tidak ada tiga itu karena kurang piknik dan kurang baca. Dia cuma nyemplung sakar pede. Nah malah berani ngomong jadi karo Gusti Allah tang ngitung, mau karo Gusti Allah karo menungso ora tang ngitung. Ini kan omongan yang bener keblinger. Nah, yang istilahnya nyuruh membaca tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, bahkan tahlil 100 kali itu siapa? Justru itu ada di Sahih. Loh, Nabi aja mengajari ngitung ngono kok. Nah, kita nggak boleh tangi, bisa keplak nih. Nah dulu itu ada tasbih, hanya tidak seperti sekarang. Ini contohnya. Ini ada di Sunan Tirmidzi, termasuk kitab Kutubus Sittah, yaitu kitab fikih. Ada di Sunan Ibnu Majah, ada di Sunan Tirmidzi ini, yaitu tasbih di hadis 3491.
an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayya nawa aw harf tusabbihu bihi. Jadi ada itu pernah masuk seorang wanita itu, dan wanita itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu Rasulullah bersabda, kok ya ahbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha au afdalu faqala. Jadi Rasulullah bersabda, aku akan memberitahu dari dirimu hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama daripada menggunakan kerikil. Ini bacalah Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk di langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk di langit. Jadi ini akal-akalan diperintah oleh Rasulullah. Jadi biar nggak tambah hitung gitu, Allah itu menyuruh membaca Subhanallah adada ma khalaqa fis samai wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma khalaqa baina dzalika. Nah, dari sini Rasulullah tidak melarang seorang wanita itu yang menggunakan kerikil untuk menghitung itu. Nah, justru ayo ngakali biar bacaan itu baik, yaitu supaya, tapi bukan berarti dilarang. Jadi suruh membaca Subhanallah adada ma khalaqa fi sama. Ya, baca Subhanallah Maha Suci Allah sebanyak apa saja yang diciptakan Allah di langit. Yo ora hitungane. Jadi begitu. Ya. Nah terus apa? Di dalam hadis lain disebutkan bahwa angkinanata mawalas Sofiyatu qala sami'atu Sofiyah taqulu dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi arba'atu afid. Jadi dari Kinana Al-Malwa Sofiyah, ya, saya mendengar Sofiyah berkata, Rasulullah sallallahu mendatangi aku ketika di hadapanku ada 4.000 biji kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Nah, Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau bertasbih dengan biji-bijian kurma ini? Maukah aku ajarkan tasbih yang lebih bagus dari yang engkau baca? Nah, jadi pernah terjadi kayak gitu. Rasulullah hanya mengarahkan ya bacaan yang lebih baik, tapi bukan melarang. Nah, maka dari itu mengomentari dua hadis ini, Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa dua hadis tersebut menjelaskan tentang kebolehan bertasbih menggunakan biji kurma dan kerikil. Begitu pula dengan tasbih sebagaimana yang tidak ada perbedaan antara itu semuanya, yaitu sampai hari ini. Dulu 2000 dan bahkan pernah ada satu kejadian, siapa itu? Jadi tali itu dibundel-bundel ya, sampai panjang itu untuk menghitung. Nah, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh dari Ali Al-Qari sebagaimana dikutip dari ada sebuah
pendapat, yaitu dari Al-Qari, namanya ya qaul Al-Qari hada hadis itu aslun sahihun. Jadi Qari berpendapat bahwa ini dalil ini adalah sahih ya, dengan kebolehan menggunakan tasbih, yakin dan adanya penguatan ya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bertolak dari pendapat ini, kita bisa memahami bahwa para sahabat menggunakan biji-bijian sebagai menghitung bacaan tasbih. Dan Nabi Muhammad tidak ada yang satupun yang melarang. Ya. Jadi ada hadis omongan yang melarang. Ya, oleh sebab itu memakai tasbih di dalam berzikir bukanlah bid'ah. Ya, sebagaimana diklaim oleh pendapat selama ini. Nah, jika memang penggunaan tasbih itu termasuk hal yang tidak sesuai dengan agama, niscaya sejak awal Rasulullah sudah melarangnya. Oke, mungkin itu ya untuk pagi hari ini. Kita itu saja yang bisa kita ini, mungkin kita lanjutkan dengan simalakama ya. Ya Allah, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sutriah. Ingin bertanya, tapi di luar tema. Begini pertanyaan saya, kalau kita itu dijolimin sama orang, itu pasti sakit hati, rasa dendam itu pasti ada. Tapi semua itu sampai kita itu nggak bertegur sapa kayak gitu. Nggak mau lah, rasanya kayak nggak mau bertegur sapa. Apa terus kayak gitu itu solusinya gimana? Saya mau pertanyaan dari apa, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci mau bertanya begini. Kemarin itu ada seorang non-muslim, orang Indonesia itu ya istighfar gitu Bapak. Apakah istighfar non-muslim itu akan diterima? Dan dia itu tidak tahu apa artinya istighfar. Dia mengatakan, ini siapa yang masak? Saya bilang astagfirullahaladzim. Dia begitu. Terus saya tanya, kamu itu non-muslim kok bisa? Ya karena diajari sama pacarnya atau mendengar orang-orang yang lain gitu. Terus yang kedua, orang non-muslim nikah sama orang muslim, itu bagaimana hukumnya Bapak? Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Iya. Tentang orang yang apa itu? Didolimi ya, Pak? Iya, didolimi atau mungkin omong orang, disakiti orang, itu rasanya sakit, benar. Terus rasanya dendam, ya benar. Terus gimana itu? Rasa dendam, rasa sakit itu manusiawi. Ya, gini. Rasa dendam, rasa sakit itu manusiawi. Justru dengan dengan rasa yang semacam itu, itulah bahwa Rasulullah SAW justru mengajari, mencontohkan. Nah, bahkan Rasulullah sendiri ya orang yang paling banyak dizolimi, disakiti oleh orang lain. Jadi nggak sembarangan dia ngelakuin. Nah, sampean disakiti bukan hanya sekedar mungkin hanya sekedar diomong. Tapi Rasulullah ya wis diomong, diarani gembrung, diarani edan, diarani apa, dan bahkan al-abtar itu inna a'tainakal kautsar innaka wal abtar.
ikatan dinyek, orang tua keturunan dan sebagainya. Nah, gak begitu saja dilempari sampai berdarah-darah. Sampai pernah dilempari berdarah-darah? Halo, yang bertanya. Betul Abah. Betul, Bah, tapi hatinya yang berdarah, Bah. Nah, apa ya? Nah, makanya saya tanya. Ya, makanya saya tanya, lebih sakit mana? Kisah Rasulullah dengan kisah jenengan. Kira-kira sakit mana? Jawabannya udah jelas sakit Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, nggak pernah membalas, nggak pernah apa. Ini saya hanya menyampaikan teori ya. Ya kalau saya sendiri sama, sakiti orang mangkel lera karuan, dendam jengkel. Nah hanya saja kita tidak boleh yaitu tadi terhanyut ya dengan rasa sakit, dan itu justru kita harus membuktikan bahwa saya ini adalah orang Islam, saya ini adalah pengikut Rasulullah. Nah makanya saya tanya, dengan di dalam agama Islam yang diikuti siapa? Apa Abu Jahal? Apa yang diikuti siapa? Nah kadang-kadang sering sekali orang dalam Islam itu yang diikuti malah bukan nabinya, ya jengkelan kayak Abu Jahal, terus mau meneh. Nah ini yang ya harusnya kita ini justru kalau mau tahu orang yang disakiti orang, nah rasa sakit itu justru jadi penebus dosanya. Satu itu. Yang kedua, rasa sakit itu adalah membuktikan bahwa kita ini Allah itu menjadikan kita itu supaya berarti tidak semua orang itu suka pada saya tak. Nah contohnya siapa? Ada Rasulullah kok. Rasulullah itu kekasih Allah, Nabi Gusti Allah, mesti backingnya lebih besar daripada kita. Tapi ternyata Rasulullah itu justru mengalami disakiti orang ini. Nah dari sini paham kan? Nah kalau bisa tahan, ya jangan kita membalas. Maka kalau bisa macam itu, orang ini paling hebat. Makanya Rasulullah dianggap orang hebat itu karena begitu. Nah itu kan. Nah tapi kalau marah terus dipoto, sudah, yang ngelarani aku, rasanya besok mate, ya mesti mate, yang kapan. Jadi percuma saja kita itu mendoakan buruk kepada mereka. Justru dengan itu, kalau memang bisa itu, jadikan itu sebagai ini kepada diri kita. Oh berarti saya harus membenahi diri. Terus kedua, saya sabar, karena sabar itu ditemani oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya kita itu sudah ditawari, Allah sudah bersedia menemani orang yang sabar. Loh kita kok nggak mau sabar kayak aku? Lah gimana kita? Nah itu kan. Nah satu-satunya jalan itu sudah contoh Rasulullah. Sabarnya sudah berkelas. Nah akhirnya Rasulullah berhasil menghadapi kehidupan karena dengan sabarnya. Wis gitu ya. Ya. Wow, aku ramarem dijawab ngono iku. Lha piye? Suruh ngamuk-ngamuk. Ya wis lawan ae lawan. Santet tenan ile. Suruh disantet. Ya malah ora bener ya. Jadi begitu ya. Sabar insyaallah. Gitu ya. Yang kedua tentang mengucapkan istighfar. Iya, orang non muslim mengucapkan istighfar. Ya sakarep-karepe ora masalah. Ya enggak masalah, dia itu menirukan kita, ya boleh-boleh saja. Ya kita itu jangan menirukan mereka. Berarti kalau kita menirukan kita baik gitu. Ya baru sekarang istighfar apalagi kalau dia bisa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus. Kita mudah-mudahan ya justru lafal la ilaha illallah, apalagi Profesor Dr. Abdurrahman mengatakan bahwa orang yang cara waliullah itu mengislamkan Indonesia itu dengan la ilaha illallah, suruh baca. Padahal dulu itu belum belum muslim, tapi dituntun suruh baca la ilaha. Asal orang itu baca itu, lama-lama dia dan sadar. Ya itu ya mudah-mudahan saja. Gak sadar ya orang masalah. Orang kelongan.
Jadi tidak ada hukum haram. Haram ngomongnya bisa haram. Jadi kita nggak boleh. Kita nggak boleh melarang mereka. Ya berarti malah bagus kita ditiru mereka. Jangan sampai kita tiru-tiru mereka. Kita mengikuti, apalagi tadi katanya pacarnya yang ngajarin, berarti bagus itu. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus apa? Non-muslim non-muslim menikah dengan muslim, bagaimana itu? Ya, hukum aslinya haram. Nah, tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatul khairum min musyrikati walau ajabatkum wala tangkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairum musyriki walau ajabatkum. Jadi intinya adalah haram. Kalau ada kebolehan itu, ya salah satu harus ngalah. Artinya apa? Kalau dia muslim, ya mestinya mereka yang non muslim itu jadi muslim. Masalah nanti di belakangnya dia itu murtad lagi, lah hukumnya apa? Ya hukumnya tetap saja itu adalah haram. Maka dari itu larangan untuk menikah dengan non muslim itu dilarang. Oke? Sudah? Mungkin itu saja ya. Semoga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.